Senang berorganisasi sejak kecil dan memiliki kepedulian terhadap anak dan perempuan, serta terjun langsung dalam pemulihan tsunami pada tahun 2004, membuat Rita Pranawati membulatkan tekadnya untuk fokus sebagai salah satu aktivis di bidang anak dan perempuan. Dengan latar belakang pendidikan Magister of Arts di bidang sosiologi dari Monash University dan juga Magister Agama dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, membawa Rita Pranawati sebagai salah satu komisioner sejak tahun 2014, dan saat ini beliau dipercaya sebagai Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Bersama saya Gesmi Sitanggang, inilah Cerita Wanita. Halo pemirsa Cerita Wanita, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yaitu Ibu Rita Pranawati yang saat ini sudah berada di sebelah saya. Halo, apa kabar Bu? Baik Mbak, Alhamdulillah. Sehat selalu ya. Nah pemirsa, sekarang kita ini lagi ngobrol ada di depan gedung KPAI sendiri nih. Ya. Nah kita sambil jalan kali ya Bu ya. Ibu ini lagi fokus apa nih kalau dari KPAI sendiri, kasus yang lagi ditangani? Ya, terakhir kan karena ini sebenarnya sudah mau masuk endemi. Iya. Sebenarnya kita juga masih mendalami sisa-sisa dari pandemi begitu ya. Karena kan situasi pandemi itu sangat merubah situasi dan kultur masyarakat kita. Misalnya diantaranya adalah kan situasi ekonomi keluarga kan juga sangat beragam. Iya, betul. Ada yang sebenarnya tadinya sangat oke, tiba-tiba juga tidak punya pekerjaan, dan itu kan mengganggu ketangguhan keluarga sebenarnya. Dari situ dampaknya kan karena mereka berkonflik, dampaknya ke anak-anak, dan itu menjadi aduan terbanyak sepanjang sejarah Mbak, lebih dari 2000. Jadi kasus-kasus karena ada perceraian ya, konflik keluarga gitu, itu sangat berdampak pada kehidupan anak-anak. Itu salah satu yang kita tangani cukup besar di sini. Cukup tinggi ya. Kalau pengaduan itu selama pandemi, tapi untuk daerah sendiri pengaduan seputar yang tadi kasus Ibu katakan, Jabodetabek atau luar daerah pun terjadi Bu? Ya, luar daerah juga terjadi karena sebenarnya pandemi ini juga mengajarkan kita bagaimana kemudian pengaduan itu bisa online. Jadi 70% pengaduan itu ternyata hari ini tuh online. Ini kan juga kemudahan ya. Dulu kita nggak membayangkan gitu orang mau bercerita dengan online. Tapi ternyata hari-hari ini di tahun 2021 itu 70% pengaduan itu berbasis online. Karena mungkin masyarakat jadi bisa lebih speak up. Ternyata bisa bercerita lewat WA, bisa menulis, bisa pakai voice note gitu ya. Kalau mengalami situasi baru kemudian kita melakukan pendalaman. Iya, jadi ada kemudahan, mungkin ada yang ingin bertemu langsung pada awalnya tapi masih malu nih menceritakan. Dengan online ini bisa lebih leluasa ya Bu. Betul. Nah, tapi dari kondisi ngomong-ngomong soal kasus yang lagi ditangani dari KPAI tadi, kalau bisa saya katakan itu kesejahteraan anak pada masa pandemi. Nah, ini biasanya kasus yang Ibu tanganin, mungkin yang paling berat dari kasus itu bisa diceritakan Bu, apa yang mereka alami atau anak tersebut alami? Ya, di antara kasus-kasus yang dialami itu kan sebenarnya soal kesehatan mental anak ya, karena kan bersekolah di era pandemi ini kan sangat tidak mudah ya. Mulai dari awal-awal pandemi itu kan misalnya bagaimana yang nggak bisa akses dan seterusnya, kan perubahan dari offline ke online ya, itu menjadi bagian yang nggak mudah, termasuk bagaimana kemudian pengasuhan selama pandemi ini berdampak kepada anak. Kan orang tua juga banyak yang pada akhirnya bekerja sambil anaknya belajar di rumah. Itu ternyata berdampak pada misalnya pengasuhan yang seringkali hanya ibu begitu ya, dominan ibu, sehingga kemudian ada kekerasan yang potensial dilakukan ibu, karena ibu sendiri kan sebenarnya kalau biasanya double burden jadi triple burden gitu ya. Itu ternyata berefek domino. Jadi memang pelibatan ayah di dalam pengasuhan itu menjadi sangat penting agar kemudian kesejahteraan anak menjadi baik, tidak mengalami kekerasan fisik, psikis, dan sebenarnya kan anak juga membutuhkan ayah dan ibu sekaligus ya, di dalam sehari-hari, termasuk efek penggunaan gawai nih Mbak. Penggunaan gawai itu luar biasa selama pandemi. Karena kan kalau dulu dilarang-larang, tapi begitu pandemi kan anak harus aktif, justru tahu gitu ya. Ya, dan selain santai-santai kan pada akhirnya dia harus membuka gawai kan gitu. Betul. Jadi
Akhirnya dampak negatifnya adalah bermain gawai berlebihan, dan itu ada potensi kekerasan yang dialami anak. Nah ini kan biasanya kalau potensi kekerasan yang dialami anak itu yang sebagai pelakunya adalah orang tua. Nah itu biasanya siapa yang melapor ke KPAI bahwa anak tersebut mendapat kekerasan dari orang tuanya? Selama pandemi sebenarnya ada beberapa kasus yang seperti itu. Biasanya tetangganya ada yang melapor, tetapi sebagian besar kasus kan memang tidak dilaporkan karena kan takut gitu ya. Tapi ada juga sih anak yang melapor, kita bantu untuk tidak ada masalah begitu ya. Atau juga ada beberapa tetangga yang melapor yang juga kita tangani, kita outreach, bekerja sama dengan kepolisian, aparat penegak hukum untuk bagaimana agar ini juga bisa selesai, karena kan mereka juga membutuhkan pengasuhan ya. Iya. Kalau untuk step-stepnya sendiri nih Bu, kan KPAI mendapatkan laporan. Nanti apa yang akan dilakukan KPAI dengan laporan tersebut? Apakah langsung memanggil orang tua atau memanggil si pelapor terlebih dahulu atau seperti apa Bu? Sebenarnya ini tergantung jenis kasusnya. Kalau dia yang sangat urgent, VVIP misalnya dia mengalami kekerasan yang teriak terus-menerus, maka kita harus outreach ya, mencapai, maka kemudian kita bisa bekerja sama dengan kepolisian untuk membantu. Ini coba ditengok dulu ada apa-apa beneran ada kasus kekerasan apa tidak. Tapi kalau dia yang masih bisa ditunda, kita tentu mengundang pelapor untuk meminta klarifikasi. Tapi medianya sekarang bisa online ya, tidak selalu offline. Kemudian kita mendalami, baru kalau memang kasus-kasusnya adalah kekerasan yang sifatnya psikis, tidak kelihatan, itu kita pendalaman dan memanggil terlapor, kemudian juga bisa mediasi nanti. Mediasi hari ini kita juga nggak selalu harus hadir ya, tapi sudah canggih gitu menggunakan online, dan itu hal-hal yang sangat tidak terduga sebelumnya ya. Ini juga salah satu dampak positif dari pandemi. Iya. Dalam kondisi saat ini Bu, ketika ada banyak laporan seperti itu, pasti anak mendapatkan mungkin kekerasan psikis, tapi ada kekerasan mental juga. Dari beberapa kasus yang Ibu tangani, khususnya selama pandemi, ada yang bisa diceritakan nggak Bu? Kasus yang mungkin yang paling berat, yang mungkin bisa juga sampai membawa kepikiran Ibu, jadi ikut turut sedih juga karena ada kasus itu. Ya, ada seorang anak yang mengalami kekerasan oleh ibunya, mengalami kekerasan oleh ibunya. Sebenarnya ibunya single parent, yang melaporkan sebenarnya pamannya. Tapi mereka kayak nggak akur gitu Pak. Dan anak ini sempat kita bawa ke rumah aman karena memang ada tanda-tanda kekerasan di dalamnya. Pada situasi ini sebenarnya anak ini juga agak unik situasinya, karena kan sebenarnya masih sekolah online. Sebenarnya ibu ini punya harapan baik pada anak ini, mengusahakan yang terbaik, tetapi caranya nggak pas gitu. Caranya memang diantaranya adalah misalnya selama anak di rumah aman, ini ibu mengerjakan soalnya sendiri dari rumah, jadi guru sampai nggak tahu kalau ternyata yang mengerjakan soal ini sekolah itu adalah ibunya. Coba itu kan situasi yang kita nggak kebayang. Ternyata yang sampai ujian ujian akhir semester itu ibunya. Itu situasi yang kita nggak bayangin gitu. Tapi dengan kita kerjasama dengan Kemensos, anaknya juga kita treatment dengan baik, ibunya juga kita rehab. Prinsipnya kan sebenarnya terbaik tetap dengan orang tua, tapi orang tua ibunya ini juga mungkin mengalami beban psikologis yang berat karena dulu perceraian, dia single parent. Ya masih kita awasi dan kita bantu gitu. Sampai sejauh ini masih dalam proses bantuan, pengawasan ya, biar termasuk misalnya anak ini kan dia nggak punya tempat pengasuh nih kalau dia pulang sekolah, jadi dia Kemensos juga sempat membantu untuk dia dititipkan ke siapa gitu. Tapi sejauh ini si anak tersebut, korban tersebut masih ada di rumah aman untuk selalu diawasi. Kan kita sudah juga memulangkan. Sudah dipulangkan ya. Kita bantu tetangganya juga agar memahami situasinya gitu ya, jadi tidak ada kekerasan lagi kepada anak ini. Berdoa supaya kedepannya lebih baik ya Bu, yang dihadapi dari orang tua maupun anak. Ya Bu Rita, nanti kita akan lanjutkan lagi ya perbincangannya. Kita jeda terlebih dahulu, pemirsa tetaplah bersama kami di Cerita Wanita.